Halo teman-teman, nama saya Yuve. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang PSEK 1, penyajian laporan keuangan. Nah, tujuannya, dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum sehingga dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dan dengan laporan keuangan entitas lainnya. Kemudian, tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur mengenai posisi dan kinerja keuangan suatu bisnis. Tujuan laporan keuangan untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu perusahaan yang akan membantu sebagian besar menggunakan laporan untuk membuat keputusan ekonomi. Yang kedua, pelaporan keuangan mencerminkan akuntabilitas manajemen atau menggunakan sumber daya yang dipercayakan. Laporan keuangan menyajikan informasi yang pertama aset, kedua liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian. Kemudian ada kontribusi dari distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Yang terakhir ada arus kas. Kemudian next ada sajian laporan keuangan. Yang pertama yaitu aset dan pendapat. Yang kedua liabilitas, beban, dan arus kas. Yang nomor 3 ada ekuitas dan kontribusi dari distribusi. Kemudian ada komponen laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan, yaitu mencara saldo pada akhir periode. Yang kedua, laporan laba rugi komprehensif selama periode. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas selama periode. Yang keempat, laporan arus kas selama periode. Yang nomor 5, catatan atas laporan keuangan. Yang terakhir, laporan posisi keuangan pada awal periode. Kemudian next kita ada karakteristik umum. Pertama yaitu penyajian secara wajar dan patuh terhadap SAK. Yang kedua, mengungkapkan fakta keberlangsungan usaha. Yang ketiga, dasar akrual. Yang empat, material dan agregasi. Yang nomor 5, saling hapus sama dengan tidak boleh selain izin di SK. Yang 6, frekuensi pelaporan, yaitu tahunannya. Yang nomor 7, informasi komparatif, ini adalah periode sebelumnya. Yang terakhir, konsistensi penyajian dan klasifikasi. Setelah ini kita ada ilustrasi laporan posisi keuangan dari PT Kimia Formal. Next kita ada sama ilustrasi laporan posisi keuangan. Ini kita berikut. Next kita ada ilustrasi laporan laba rugi dari PT Kimia Formal. Kemudian sama ada ilustrasi laporan arus kas seperti berikut. Thank you. Nah, kemudian kita masuk ke dalam metode penyusutan. Dalam metode penyusutan membagi jadi 3. Nah, sekarang kita masuk ke pertama yaitu garis lurus. Di sini kita dapat soal PT Kimia Formal membeli mesin produksi harga 120 juta dengan umur ekonomis 5 tahun dan nilai residunya sebesar 10 juta. Berikut adalah jumlah unit obat yang diproduksi setiap tahunnya selama 5 tahun. Di sini kita ada 2 soal. Yang pertama, buat perhitungan penyusutan dengan metode straight line jika mesin produk dibeli pada 1 Januari. Dan di sini kita ada ketahuinya costnya sama dengan 120 juta dan umur ekonomisnya 5 tahun, nilai residunya 10 juta. Ini semua ada dapat di soal. Kemudian kita masukkan ke dalam soal. Di sini kita ada 5 tahun ya, karena di sini pas 5 tahun. Kemudian kita masukkan ke depreciable cost.
Di sini kita menggunakan caranya yaitu cos sama dengan cosnya 120 juta dikurangi dengan residunya. Nah, maka akan sama dengan hasilnya ini. Kemudian ada rate-nya. Rate-nya sama dengan 100 dibagi 100% dibagi sama 5. Karena ada 5 tahun. Kita jadikan in persen. Kemudian annual expense ini kita menggunakan sama dengan ini dikalikan rate-nya. Nah, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Kemudian ini kita tinggal copy aja. Nah, book value ini sama dengan cost dikurangi ini annual expense. Nah, maka akan jadi hasilnya seperti ini. Nah, rate ini sama dengan 100%, kita perkan 5 tahun. Maka akan jadi ini. Ini jadi persen aja. Habis itu, annual expense ini sama dengan ini dikali rate. Nah, akan menjadi hasil seperti ini. Kemudian ini langsung copy aja dari sini. Yang terakhir ini book value ini menggunakan rumusnya sama dengan cost dikurangin ini. Nah, maka akan jadi hasil seperti ini. Kemudian yang ini kita tinggal copy karena semua sama ya. Tinggal copy ke bawah dan di sini juga sama. Kemudian di sini kita menggunakan rumusnya yaitu ini sama dengan ini ditambah annual expense-nya sama dengan. Nah, maka akan menjadi hasil seperti ini. Kita langsung tarik ke bawah aja. Kemudian di sini kita menggunakan rumusnya sama dengan dikurangin sebelah kiri. Nah, maka akan jadi seperti ini, kita tarik ke bawah aja. Nah, ini adalah
soal nomor satu. Yang soal nomor 2 membuat perhitungan penyusutan dengan metode straight line jika mesin roda dibeli pada 1 April. Di sini kita masukin, oh ya, karena baru dibeli pada 1 April, maka bukan digunakan dari awal. Jadi kita hitung 6-nya aja. Nah, di sini di portable cost ini sama ya. Kita menggunakan sama dengan cost-nya ini dikurangi nilai residu. Dan rate-nya ini juga sama. Kita menggunakan rumusnya yang atas, yaitu sama dengan 100% per 5. Nah, jadi ini. Nah, di Life ini kita beda. Di sini kita menggunakan, karena baru digunakan April, jadi ada beberapa bulan belum dipakai. Ada 3 bulan yang belum dipakai, maka dia cuma baru pakai 9 bulan. Jadi kita menggunakan rumusnya sama dengan 9 kita per 12. Nah, di sini akan menjadi 75%. Kemudian di annual expense ini kita menggunakan rumusnya sama dengan ini dikalikan rate-nya dikalikan useful life-nya. Sama dengan, nah ini ada hasilnya. Kemudian di sini kita copy aja. Lalu di book value ini kita menggunakan rumusnya cost sama dengan cost ini dikurangin ini. Nah, kemudian kita tarik ke bawah aja, soalnya ini sama semua. Nah, lalu ada yang berbeda, yaitu di annual expense ini kita menggunakan rumus yang sama dengan ini dikali 20% sama dengan. Nah, kemudian ini tarik ke bawah aja sampai nomor 5. Nah, kemudian di sini kita menggunakan rumusnya sama dengan ini dikurangin, ditambahin ini. Nah, maka akan menjadi hasil seperti ini. Kita tarik ke bawah sampai nomor 6. Kemudian di sini, karena 3 bulan yang belum dipakai, berarti kita 3/12. Nah, maka ini akan menjadi 25%.
Kemudian kita menggunakan rumusnya yang sama dengan ini dikali 20% dikali 25% sama dengan. Hasilnya akan berbeda. Kemudian Kemudian kita masukkan ke soal kedua, yaitu penyusutan unit activity. Di soal ini kita dapat PT Kimia Forma membeli mesin produksi harga 120 juta dengan umurnya ekonomis 5 tahun dan nilai residunya sebesar 10 juta. Berikut adalah jumlah unit obat yang diproduksi setiap tahunnya selama 5 tahun. Di sini kita dapat soalnya, yaitu buatlah perhitungan penyusutan dengan metode unit of activity jika mesin produk dibeli pada 1 Januari. Kita diketahui kosnya 120 juta dari soalnya dan 10 juta residu. Kemudian kita ada total unit ini. Total unit ini kita dapat dari sumnya total tahun 1 sampai tahun 5. Kemudian ada cost per unit. Ini kita menggunakan dengan rumusnya buka kurung, cost ini dikurangi dengan residunya, tutup kurung, kita bagi dengan total unitnya. Maka akan jadi hasil seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke unit of activity. Kita di sini kita copy aja unitnya dari soal, yaitu dari sini kita copy, kita paste. Kemudian di cost per unit ini kita juga ambil dari sini. Kita ambil, kita copy ke bawah karena semua hasilnya sama. Kemudian di annual expense ini kita menggunakan sama dengan unit dikalikan cost-nya. Nah, hasilnya sama dengan ini. Kita tarik ke bawah aja hasilnya. Seperti ini. Nah, kemudian ini sama ya. Copy, lalu sama dengan ini ditambahin. Nah, ini juga tinggal kita tarik ke bawah. Kemudian terakhir dibuka. Nah, di sini sama dengan cost-nya ini dikurangin dengan ini. Nah, hasilnya seperti ini. Lanjut sama dengan ini dikurangin ini. Tarik ke bawah. Nah, maka hasil ini sama dengan residunya kita. Kemudian kita ke soal selanjutnya, yaitu penyusutan metode double. Di sini kita menggunakan, kita masukin ke tabelnya dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada pertanyaan pertama, yaitu membuat perhitungan penyusutan dengan metode slotline jika mesin produk dibeli pada 1 Januari. Di 1 Januari ini berarti kita masukin nilainya aja ke dalam.
langsung masuk nilai kosnya kita copy, dan kita masukin ke sini. Lalu berikutnya sini kita menggunakan rumusnya sama dengan kita buka kurung 100% per 5. Kita tutup kali 2. Maka hasilnya akan menjadi 40%. Ini kita langsung tarik ke bawah aja. Kemudian di annual expense ini menggunakan rumusnya sama dengan ini dikali read. Maka akan menjadi hasil seperti ini. Kemudian ini juga sama. Lalu di book value ini kita menggunakan sama dengan ini dikurangin ini. Nah, setelah itu kita copy ini ke sini. Ini. Setelah itu kita tarik aja. Kemudian sama dengan ini ditambahin ini. Nah, kita tarik ke bawah. Kita copy. Nah, setelah ini kita masukkan ke soal kedua, yaitu dibuat perhitungan penyusutan dengan metode straight line jika mesin proto dibeli pada 1 April. Berarti di sini kita masukkan tahunnya dulu, masukkan 6 tahun. Kemudian kita buat lagi, copy aja. Kita copy.
seperti ini. Kemudian di sini kita menggunakan rumusnya 9/12. Ya, 75%. Setelah itu kita masukkan ke sini sama dengan ini dikali ini dikali ini lagi. Maka hasilnya seperti ini. Di sini juga sama. Nah, maka hasilnya seperti ini. Ini kita lanjutin aja. Ini akan keluar hasilnya. Nah, setelah ini kita masukkan ke dalam tabel FIFO dan average dengan metode perpetualan. Di sini kita ada tanggalnya 1, 2, 5, 7, sama 8. Kemudian kita masukkan ke dalam tabelnya tanggal 1, jadi keterangan yaitu seru awal yaitu kuantitasnya 2000. Kita masukkan ke dalam kuantitasnya yaitu yang di sini dengan harganya 2000. Kemudian di ininya kita masukkan harganya ke sini lalu jumlahnya dengan rumus kuantitas dikali biaya per unit. Maka kan hasil jadi seperti ini. Kemudian kita masukkan ke tanggal kedua yaitu jualan. Tanggal kedua jualan kita masukkan ke sini dengan 1.000. Kemudian kita biayanya menggunakan biaya yang di gudang. Lalu kita kalikan maka hasilnya seperti ini. Kemudian kita melakukan di sini, kita melakukan kuantitas ini dikurangi ini, maka hasilnya seperti berikut. Kemudian kita copy aja. Lalu tanggal nomor 5. Tanggal nomor 5 melakukan pembelian. Dengan kuantitasnya 3.000 kita masukkan, kemudian harganya juga jumlahnya yaitu kuantitas dikalikan biayanya.
Kemudian kita masukkan ke sini. Karena ini tabel Vivo, berarti dia lebih jelas. Kita copy dulu yang di atas. Kemudian kita masukkan lagi hasilnya ini ke bawahnya. Setelah itu kita ke tanggal 7. Di tanggal 7 dia melakukan penjualan. Jadi kita memakai penjualan yang dari sini. Lalu sama dengan biayanya dikali maka hasilnya seperti berikut. Kemudian karena penjualannya ini masih ada 1.750, jadi di sini kita kuantitas ini dikurangi 1.750, maka hasilnya akan jadi 250. Kemudian kita menggunakan biaya per unit yang di gudang, lalu kita kalikan hasilnya seperti ini. Kemudian di sini kita melakukan kuantitas ini dikurangi ini, hasilnya seperti ini. Kita ini tinggal tarik ke bawah, kita kalikan seperti ini. Kemudian kita ke tanggal 8. Tanggal 8 dia melakukan pembelian, yaitu menggunakan pembelian 1.050. Harganya ini kemudian kita kalikan. Nah, di sini sama kita kopikan dulu ke bawah dulu karena ini tabel Vivo. Lalu kita isikan harganya ini ke sini. Setelah itu jangan lupa kita juga ada laba bruto. Di sini kita ada penjualan. Penjualan ini dengan rumusnya buka kurung penjualan kuantitas ini dikalikan ini, kita tutup kurung, kita tambahkan penjualan yang di tanggal 7, yaitu ini dikali ini, kita tutup kurung. Maka akan menjadi hasilnya seperti ini. Kemudian beban pokoknya ini kita langsung ambil dari sini aja. Beban pokok penjual ini kita sudah totalkan dengan menggunakan rumusnya sum. Ini juga sama menggunakan rumusnya sum. Kemudian laba bruto ini kita tinggal kurangi penjualan dan dikurangi beban pokok penjual. Kemudian kita ke tabelnya average cost. Di sini tabel ini kita masukkan aja tanggal 1. Tanggal 1 melakukan stroke awal yaitu 2000 ini dikali ini hasilnya ini. Kemudian tanggal kedua penjualan, kita di penjualan ini kita masukkan 1000, kemudian kita sama ya ke atas ambilnya dari sini. Nah, yang berbeda itu di penjualannya, pembeliannya. Di pembelian ini kita masukkan harganya 3000, kemudian ini kita kalikan. Nah, ini kan sudah ada hasilnya. Kemudian di sini kita melakukan ini ditambah ini, maka hasilnya jadi 4000. Kemudian kita ke sini dengan ini ditambah ini. Nah, maka hasilnya akan jadi ini. Yang sini kita melakukan rumusnya, jumlahnya dibagi dengan kuantitasnya, maka hasilnya seperti berikut ini. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikut, ya juga sama seperti ini. Setelah itu, setelah kita dapat semua, kita ke bawah, kita sumkan totalnya, yaitu ini. Sini juga kita totalkan. Lalu kita juga butuh laba bruto dengan penjualannya. Ini rumusnya seperti atas sama ya. Kita langsung copy ke bawah. Beban pokok penjualnya juga sama seperti ini. Lalu kita sama dengan ini dikurangi ini. Hasilnya dengan seperti berikut.